Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentang kebohongan Jokowi itu sudah 66. Kamilah penggugatnya salah satu. Di sini ada Pak Egy Sujana, TPUA, di sini ada Hoji. Insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Sebetulnya kita mau tanya KPU, benar nggak Jokowi itu punya ijazah? Saya ketua pergerakan umat Islam Kediri Raya dan sejak tahun kemarin didaulat menjadi ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Pada bulan Juni tahun kemarin di Surabaya di gedung Astranawa, kita Aliansi Ulama Jawa Timur sudah mendengungkan tentang pemakzulan Jokowi. Tapi ternyata impres yang dibuka oleh Presiden adalah impres malahan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memberi ganti rugi kepada PKI. Ini satu kebohongan yang paling betul pernah dilakukan oleh Mahfud MD dan Presiden. Ada penangkap dan yang sudah tercatat di kami, semoga waktunya memungkinkan. Jadi penangkap ini hanya diberikan waktu 1 sampai 2 menit. Dan kalau melebihi itu mohon izin kami selaku pemandu langsung bisa memotong. Yang pertama kepada Bapak Sutoyo Abadi dari Semarang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais itu terus menerus, dan beliau sudah sampai pada puncaknya. Bahasa Arabnya itu fasna masita, silahkan Jokowi kalau memang akan ngawur sekalian. Dan itu diuji itu dengan segala resiko yang akan menimpa kepada Pak Jokowi ini. Kedua, saya mendengar semuanya dari semua pembicara awal sampai akhir, maka kami pun bisa memahami bahwa sungguh sudah terjadi sekarang ini bahwa Jokowi itu ada penyakit yang namanya hate crime. Apa itu? Hate crime itu ancaman kebencian. Ancaman? Kebencian. Itu hate crime. Itu sudah menempel pada Pak Jokowi. Dampak dari hate crime itu adalah di situ ada yang namanya direct victim atau vicarious victim. Itu membias, Pak. Bapak sekarang marah, kita semua marah. Situasi seperti ini, itu yang kita tangkap dari pembicaraan beliau. Maka pada ketat marah ini, kenapa marah? Segala sumber kemarahan rakyat itu adalah karena imajinasi Jokowi yang sudah liar. Jokowi sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa. Pada situasi yang seperti ini, ketika semua DPR sudah lumpuh, ketika MPR sudah lumpuh, maka benar yang dikatakan oleh Pak Mudrik, bubarkan itu DPR dan MPR. Itu adalah mutlak sekarang ini. Kemutrakan yang kedua, sekarang kenapa DPR lumpuh? Partai pun sekarang lumpuh total. Kurang setengah menit, Pak. Oke, dari kondisi kelumpuhan ini maka akan terjadi satu, Jokowi masih bertahan bahwa ini demi negara dan bangsa. Itu tipuan semua, Pak. Tipuan semuanya. Nah, kalau masyarakat sudah seperti ini, maka yang akan terjadi adalah negara horor. Jadi akan diciptakan horor, siapa yang menentang pemerintah sudah habisi. Ini tinggal kuat-kuatan, Pak. Akan kuat kita apa kuat mereka? Betul, itu horor ini akan terjadi satu pertarungan seperti ini. Maka kesimpulan yang dibicarakan oleh bapak-bapak itu sudah tidak ada tempat, sudah tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada satu alternatif lain kecuali yang disebut dengan people power. Selesai, Pak Sutoyo Abadi. Gitu ya. Maka saya akan sebut, kalau saya nyebut Pak Amin Rais, tolong Bapak jawab people power. Amin Rais, People power. Mudrik Emsang itu kobarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutoyo.
Kemudian yang kedua Ibu Anis dari Jakarta. Dari Semarang. Ya. Terima kasih. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia Pak Rus sudah diberi waktunya dalam ya. Maaf ini to the point aja karena waktu sangat mepet. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon maaf tadi Bang Nenggolan, Bang Egi Sujana tadi ngendika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Lahir batin siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya perkenalkan juga saya adalah mantan muridnya Bapak Sukri Fadli waktu SMA MUI Jogja. Jadi saya asli Jogja, kebetulan sama nama dengan Pak Anies, tapi saya lebih tua daripada Pak Anies. Asli Jogja, tinggalnya di Semarang. Terima kasih. Emak-emak sudah sebentar, sekian detik. Emak-emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila. Kita harus lebih berani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Yang ketiga Bapak Damai Hari Lubis. Damai. Dipersilakan, yang beberapa hari yang lalu bersama dengan Bapak Muslim Arbi melakukan demo ijazah palsu di Jakarta. Dipersilakan maksimal 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murdik sudah kembali lagi memimpin kita. Pak Amin, saya idola dengan Pak Amin 98. Juga kepada panitia yang sudah bekerja saya ucapkan terima kasih. Saya mau nyampaikan singkat saja karena waktu cuma 2 menit. Tentang kebohongan Jokowi itu sudah 66. Kamilah penggugatnya salah satu. Di sini ada Pak Egi Sujana, TPUA, di sini ada Hoji, ada saya. 66 sekarang sudah 100 lebih dan akan bertambah. Itu kebohongan Jokowi. Sekarang kebohongan LBP. Kebohongan pasal 14 bukannya kayak Gus Nur, bukannya kayak Habib Rizik. Saya sehat. Saya sehat dihukum. 14 itu harus menimbulkan kegaduhan, kekacauan, kerugian material, moral. LBP sudah lakukan. Pertama dia bilang dia punya big data 110 juta. 110 juta punya big data yang ingin memundurkan pemilu. Itu melanggar konstitusi walaupun benar. Ini bohong pula lagi. Akibatnya Ade Armando masuk rumah sakit ditelanjangin. Demo-demo. Betul ya? Ingat masih ya? Betul. Polsek Pejombongan dibakar. Anggota kepolisian di Kendari waktu demo. 30 detik Pak. Begitu. Oh, baru 30 detik. Berarti belum 1 menit. 1 atau 2 menit. Terus ini untuk masukan Bapak Doktor. Kebetulan saya salah seorang penggugat dari Undang-Undang Covid. Pasal 27 saya gugat mengenai tidak ada niat, tidak ada hukum. Nah itu tolong dokter antisipasi. Kalau kita bantuan juga dengan saya dengan Pak Eki kita bantu. Jadi dia nanti alasannya tidak ada niat. Walaupun 1000 triliun nggak ada niat. Itu kan rusak. Padahal dalam sistem hukum pidana setiap orang yang lalai, umpamanya Bang Sanda Nenggolan bawa kendaraan, kan nggak ada niat menabrak orang, betul, di jalan atau supir taksi. Tapi karena lalainya seorang ditabrak mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka berat, luka ringan, dihukum 1000 triliun nggak dihukum kalau nggak ada niat. Itu kan namanya overlapping. Jadi udah background beliefnya bahwa Jokowi itu udah bener walaupun bohong. Tadi itu disampaikan oleh Bang ini teman kita juga semua, senior saya. Waktunya Bapak. Berapa lagi? Sudah habis. Udah habis. Nah, kalau gitu begini, saya himbau kawan-kawan semua, kita udah mulai lama lewat jalur litigasi,
Sekarang kita non litigasi, semuanya dilindungi oleh undang-undang. Peran masyarakat di semua undang-undang ada. Tanya, saya yakin saya bisa buat daftarnya. Yang nggak ada cuma di Barclay Whitebook, hukum perdata itu yang nggak ada. Hukum publik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Kiai Haji Andre, Pak Andre Kurniawan. Monggo dipersilakan dengan waktu yang sama, mohon maaf. Ya, oh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyaq. Jadi kalau fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, barometer iman kita bisyaq. Syam yang mana Rasulullah menegaskan, qala bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis, Palestina. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau melakukan riset kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu. Beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan ulama-ulama, mulai dari ulama-ulama Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Syekh Imran Hussein juga meyakini insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Bahkan ulama-ulama di Turki kita bisa melihat meyakini. Makanya kenapa lembaga pendidikan Islam di Turki mayoritas mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Artinya apa? Ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam dari Indonesia, dan puncaknya di Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Itu puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Ustadz. Sesuai dengan kesepakatan, jam 12 acara ini akan diakhiri. Masih ada satu penanggap maksimal 2 menit, Bapak Muslim Arbi, jurnalis dari Jakarta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kacamata. Saya hari ini mendapat energi baru karena saya yakin reformasi jilid 2 pasti jadi. Takbir. Allahu Akbar. Karena Pak Amin ini kan sebetulnya sebagai tokoh reformasi yang sekarang ini pelan-pelan mau dihidupkan oleh rejim zalim ini, ya kan. Satu hal yang kalau waktu cuma 2 menit, sebetulnya kita mau tanya KPU, benar nggak Jokowi itu punya ijazah? Karena di pengadilan sudah dibuktikan nggak ada ijazahnya itu. Makanya kemarin saya sama Bang Damai Lubis dan teman-teman ARM sudah nanyakan ke Bawaslu. Jadi itu satu contoh kebohongan yang nyata, dan rejim Indal itu menjadi alasan untuk dilengsarkan. Masa kita kuliah, kita sekolah, ya kan, punya ijazah baik, benar, seperti Pak Amin juga, membuktikan itu cuma sekitar 5 menit datang ke pengadilan. Tapi hari ini yang korban adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur, ya kan. Ini hukum yang zalim, pengadilan yang zalim, yang sesat. Itu salah satu bukti. Jadi memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, nampaknya waktu membatasi kita. Masih ada banyak penanggap sesungguhnya yang ingin menyampaikan, tetapi oleh karena sudah ada komitmen dari seluruh pembicara, Pak Amin juga sejak jam 9 sudah rawuh, dan beliau
dengan kesabaran revolusioner menunggu acara ini sampai selesai. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi aplaus kepada seluruh narasumber dan yang hadir pada siang hari ini. Waktu kita tinggal 3 bulan. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, saya selaku moderator mohon maaf atas penyelenggaraan ya, satu sih, tinggal satu sih. Oke, singkat. Dari Jawa Timur kita persilakan dan mohon sekaligus untuk menutup acara hari ini. Antusias biarin. Ya, ya. Tutup dengan doa nanti. Nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Amin Rais. Jadi mohon maaf karena permintaan dari audien perwakilan dari Jawa Timur, kita persilahkan dan ada aliansi korban kekejaman PKI. Masing-masing 2 menit saja maksimal. Nanti saya akan memotong langsung kalau terlewati. Dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sesepuh kita, kami dari Jawa Timur, nama saya Rahmat Mahmudi. Saya Ketua Pergerakan Umat Islam Kediri Raya dan sejak tahun kemarin didaulat menjadi Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Pada bulan Juni tahun kemarin di Surabaya, di Gedung Astranawa, kita Aliansi Ulama Jawa Timur sudah mendengungkan tentang pemakzulan Jokowi 1 tahun yang lalu. Kemudian aspirasi itu kita bawa ke DPD, ketemu dengan ketua DPD, kita bawa ke MPR, ke DPR MPR, kita ketemu di sana dengan sekretariat dari MPR. Memang tidak ketemu langsung dengan ketua MPR, tetapi yang kita sampaikan di sana adalah bahwa Aliansi Ulama Jawa Timur meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Mengapa itu harus dilakukan? Karena semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada Bapak dari Aliansi Korban Kekejaman PKI. Waktunya maksimal 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini satu lagi terakhir. Bapak yang terhormat, Pak Amin yang terhormat, ini Pak Amin kebetulan teman saya, teman di SMP. Jadi begini, bapak-bapak, menurut Kepres nomor 17 tahun 22, lalu diubah menjadi Inpres nomor oleh Menteri Polhukam Pak Mahfud MD di Jogja. Ada yang namanya ada yang namanya Aliansi Korban Kekejaman PKI. Ada satu kegiatan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD untuk mengkaji kebohongan atau kejahatan-kejahatan PKI. Kami menyampaikan dengan komplit masalah-masalahnya, tapi ternyata Inpres yang dibuka oleh Presiden adalah Inpres malahan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memberi ganti rugi kepada PKI. Ini satu kebohongan yang paling betul pernah dilakukan oleh Mahfud MD dan Presiden. Yang PKI selaku pemberontak itu seperti orang Jepang. Jepang kalau orang kan membayar kepada kita. Ini kita oleh Presiden harus membayar ganti rugi kepada PKI. Ini satu perbuatan yang tidak masuk di akal.
Oleh karena itu, aliansi korban kekejaman PKI minta kepada Pak Taufik, tolong Pak Taufik, impresnya itu harus dibatalkan, utamanya mengenai adanya tentang rehabilitasi Bapasi. Bahkan akan diberikan santunan yang tidak masuk di akal. Adik saya korban PKI ditusuk dari lehernya sampai kepala, nggak dapat apa-apa. Waktunya habis. Matur nuwun. Terima kasih. Sekali lagi terakhir sebelum nanti Bapak Rustam dipersilakan, maksimalnya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya Sigit Prasetyo dan abang ipar saya Nuku Sulaiman. Hari ini saya tuntut Ibu Megawati. Nyawa kami ada 2, Ibu Mega. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power. Revolusi harus dijalankan. Ibu Mega, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi. Waktunya habis. Bambang Tri, Gus Dur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah habis waktunya. Kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Selesai Bapak, terima kasih. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas seluruh atensinya.